Sebelum segalanya berubah Indonesia, awal 1970-an. Air bukanlah komoditas. Ia adalah anugerah yang mengalir bebas, dari mata air, dari sumur, dari sungai, dari langit. Tidak ada yang membeli air. Tidak ada yang berpikir untuk membotolkannya. Tidak ada yang menanyakan merek air putih. Bagi masyarakat Indonesia, air adalah bagian dari alam, bukan industri. Ia tidak dijual, tidak dikemas, tidak diberi label. Ia direbus, ditampung dalam kendi, atau dituangkan dari teko kaca. Dan semua itu cukup. Hingga pada suatu masa, satu nama muncul membawa ide yang akan mengubah semua cara kita melihat air. Tirto Utomo. Seorang pria yang memutuskan bahwa kelak, rakyat Indonesia akan rela merogoh kocek untuk minum air putih. Seorang anak Jawa dengan pandangan jauh ke depan, Tirto lahir di Wonosobo, Jawa Tengah, pada tahun 1930. Sebuah kota kecil yang dikelilingi perbukitan, sungai, dan tanah pertanian. Air di sana berlimpah, bersih, dan gratis. Dalam dunia seperti itu, sulit membayangkan bahwa seseorang bisa memiliki visi menjual air. Ia tumbuh dalam keluarga sederhana. Namun ia punya sifat yang langka, ia suka berpikir ke depan. Tidak hanya menerima dunia seperti apa adanya. Pendidikan membawanya ke Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hingga akhirnya bekerja sebagai staf hukum di Pertamina, perusahaan negara yang sedang naik daun di era Soeharto. Namun justru dalam karir itulah, benih perubahan mulai tumbuh. Suatu hari, dalam perjalanan dinas ke luar negeri, Tirto jatuh sakit. Dokter menyebut penyebabnya, air yang ia minum tercemar. Di tengah demam dan muntah yang melemahkan tubuhnya, Tirto mendapat satu pencerahan, air, bahkan yang tampak bersih, bisa menjadi ancaman. Kejadian sederhana itu memunculkan satu pertanyaan yang mengganggu pikirannya. Bagaimana dengan air di Indonesia? Ide gila yang tidak masuk akal pada tahun 1973, saat gaji di Pertamina cukup besar dan masa depan terlihat menjanjikan, Tirto melakukan hal yang tak terpikirkan. Ia mengundurkan diri. Ia memilih jalan yang tidak ada jalannya. Ia ingin menjual air putih. Ia mendirikan PT Golden Mississippi dan membangun pabrik air minum di Cianjur, Jawa Barat, dekat sumber air pegunungan yang ia percaya sebagai salah satu yang terbersih di Indonesia. Produk pertama mereka hadir tahun 1974, air minum dalam botol kaca 950 ml, bernama Aqua. Respon pasar? Bencana. Tidak ada yang mengerti mengapa orang harus membeli air. Distributor menolak. Warung enggan. Bahkan restoran tidak percaya diri menjualnya. Kamu gila, kata orang-orang terdekatnya. Tapi Tirto punya visi. Suatu hari, kota-kota akan penuh, air tanah akan tercemar, dan masyarakat akan membayar demi jaminan satu hal, kebersihan. Strategi di tengah ketidakpercayaan melawan stigma bukan perkara mudah. Tapi Tirto cerdas. Ia tahu, kalau masyarakat luas belum bisa diyakinkan, ia harus menyasar tempat-tempat yang tidak bisa ambil risiko dengan air. Rumah sakit, hotel, dan restoran mewah. Di tempat-tempat inilah, Aqua mulai mendapat tempat. Ia hadir sebagai simbol kemurnian, kebersihan, dan gaya hidup modern. Perlahan, orang-orang mulai memperhatikan. Dan begitu botol plastik menggantikan botol kaca, distribusi dan harga jadi lebih terjangkau. Aqua masuk ke sekolah, ke terminal, ke toko kelontong. Iklannya hadir di televisi nasional. Aqua. Ada manfaatnya. Aqua pun mulai merebut bukan hanya pasar, tapi juga budaya. Dari produk menjadi kebiasaan nasional lambat laun, sesuatu yang dulu dianggap aneh menjadi lazim. Masyarakat tidak lagi berkata, mau air putih. Mereka berkata, mau Aqua. Anak-anak tumbuh dengan membawa Aqua di tas sekolah. Pekerja membawa botol Aqua dalam perjalanan kereta. Bahkan di meja rapat para petinggi negara, botol Aqua menjadi pemandangan umum. Tirto tidak hanya menciptakan produk. Ia menciptakan kebiasaan massal.
Akhir hayat sang visioner tahun 1994, Tirto Utomo wafat dalam usia 64 tahun. Ia meninggal sebagai pria yang dulu dianggap gila, namun pada akhirnya diakui sebagai pelopor industri air minum dalam kemasan di Indonesia. Ia dimakamkan dengan penghormatan tinggi, tapi tidak pernah menjadi nama yang akrab di buku pelajaran atau dokumenter nasional. Padahal, pengaruhnya tak kalah besar dibandingkan tokoh industri lainnya. Rekan-rekan bisnisnya mengenang Tirto sebagai pribadi yang rendah hati namun tegas. Ia tidak pernah mengejar popularitas. Yang ia kejar adalah kepercayaan publik. Ia percaya bahwa jika ia bisa meyakinkan satu orang untuk mempercayai kemurnian air Aqua, maka 1000 orang lainnya akan mengikuti. Tirto sempat menyaksikan sebagian keberhasilan visinya, tapi ia tidak sempat melihat bagaimana Aqua akan mendominasi pasar. 4 tahun setelah kepergiannya, Indonesia dilanda krisis moneter. Tahun 1998, Aqua resmi diakuisisi oleh perusahaan multinasional asal Prancis, Danone. Sejak itu, Aqua menjadi bagian dari jaringan global. Tapi meskipun dimiliki asing, nama Aqua tetap identik dengan Indonesia. Botolnya ada di setiap sudut negeri, dari pelosok Papua hingga pesisir Aceh, dari meja kelas di SD terpencil hingga panggung debat presiden. Warisan tak terlihat warisan Tirto Utomo bukan hanya pabrik atau perusahaan. Warisannya lebih dalam dan lebih halus, kepercayaan. Hari ini, setiap kali seseorang meminum Aqua, mereka sedang memilih rasa aman. Mereka membayar untuk keyakinan bahwa air ini tidak akan menyakiti tubuh mereka. Bahwa air ini, entah dari mana asalnya, telah melewati penyaringan, uji laboratorium, dan merek yang mereka percayai. Tapi warisan itu juga menciptakan dilema baru. Kita menjadi terbiasa membeli air. Kita mulai meragukan air keran, air sumur, bahkan air hujan. Kita membayar mahal untuk sesuatu yang dulunya kita anggap hak dasar. Tirto mungkin tidak bermaksud menciptakan ketergantungan semacam itu, namun warisannya melampaui kendalinya. Lebih dari itu, Aqua menjadi standar emas dalam industri air kemasan. Banyak pesaing bermunculan, Cleo, Le Minerale, Nestle Pure Life, namun nama Aqua tetap menjadi pemimpin. Sebab yang mereka jual bukan hanya air, tapi juga rasa percaya yang telah tertanam selama puluhan tahun. Tirto Utomo tidak menjual air. Ia menjual rasa percaya. Dan itu adalah komoditas paling mahal di zaman modern ini. Setiap kali kamu membeli sebotol Aqua, kamu sedang membeli keyakinan. Dan itu bermula dari satu pria yang memutuskan untuk menjual apa yang dulunya tak bernilai, air. Tirto Utomo mungkin telah tiada. Tapi warisan pikirannya hidup dalam miliaran botol plastik yang kita temui setiap hari. Ia tidak hanya menciptakan produk, ia menciptakan pola pikir. Dan setiap kali kita menyebut nama Aqua, kita sedang mengucapkan satu hal yang lebih besar dari sekadar merek. Kita sedang menyebut ide yang berhasil mengubah budaya sebuah